Peristiwa Minggu Palma selalu menjadi peristiwa yang tidak membuat nyaman di hati kita. Terutama kalau saya memasuki Minggu Palma, ada sebuah tragedi, ada sebuah kebingungan. Dikala upacara liturgi dimulai di luar, kita tadi mendengarkan dalam bacaan Injil suara pekik sorak-sorai penuh dengan pujian, hormat, penyembahan. Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semua orang penuh sukacita menyambut muja Yesus sebagai Raja. Namun bacaan Injil saat imam, kita semua berada di dalam gereja, mengalami kenyataan yang pahit. Di kota yang sama, Yerusalem, oleh orang-orang yang sama pula, Yesus dicaci maki dengan kata-kata, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Itu adalah teriakan yang hanya pantas diberikan kepada seorang pemberontak, kepada seorang pengacau, pengganggu masyarakat, kepada seorang penjahat besar, dan kepada sampah masyarakat. Saudara-saudara, apakah ini skenario Tuhan? Apakah ini adalah rancangan Tuhan? Tuhan maunya seperti ini, ya sudahlah, terjadi saja. Tidak. Ini bukan rancangan Tuhan. Seperti itu bukan karya Tuhan. Karya Tuhan tidak pernah ada di dalam kejahatan. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah kenyataan manusia. Manusia, kita semua adalah sosok yang rapuh, yang lemah, yang mudah goyah, yang lebih mudah terpengaruh oleh yang jahat daripada terpengaruh oleh hal-hal yang baik. Namun apakah manusia semuanya seperti itu? Tentunya tidak. Ingat, ada Maria dan Yohanes yang setia mengikuti jalan Yesus, bahkan setia sampai berdiri di kaki salib Yesus. Saudara-saudariku, di dalam kelemahan kita, di dalam kelekatan bahwa kita lebih menyukai berada, tinggal di rumah kita daripada di rumah Bapa, marilah kita menghormati karya penyelamatan Allah. Marilah kita memasuki pekan suci dengan merendahkan hati kita. Kita mengisi pekan suci dengan keheningan, doa, puasa, dan pantang. Serta keberanian kita untuk tetap berbagi rejeki di masa yang sulit itu. Inilah tanda penghormatan kita untuk merayakan misteri keselamatan Tuhan. Dan kita melihat ada dua peristiwa paradoks yang saling bertentangan. Yang satu itu muncul di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 38. Kita tidak dengarkan tadi karena tidak ada upacara perarakan. Orang Israel di Yerusalem berkata apa? Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Jadi Lukas tidak berteriak Hosana, sedangkan penginjil yang lain berteriak Hosana. Sama sebetulnya. Jadi kata yang dipakai adalah beaticut, terberkatilah. Namun bacaan Injil yang kedua yang baru saja kita dengar, teriakan penuh dengan amarah kemarahan. Diambil dari Injil Lukas 23 ayat 18. Bahkan dikatakan, enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami.
Mengerikan. Saya tadi malam melihat anak OMK latihan tablo. Percis pada saat yang saya saksikan adalah Yesus di depan. Semua rakyat dan prajurit teriak pada Yesus. Semuanya OMK. Kerasa sekali kejamnya OMK ini. Mereka mungkin melampiaskan keputusasaan mereka gitu ya. Kemarahan mereka sendiri. Jadi ini paradok. Peristiwa pertama terjadi, kenapa sampai orang Yerusalem berteriak memuji Yesus? Karena mereka melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Memang di Galilea yang paling banyak, maka tadi didengarkan Yesus orang Galilea. Di jalan Galilea ke Yerusalem kurang lebih Yesus hanya membuat 6 mujizat. Di Yerusalem saja Yesus hanya membuat 1 mujizat. Yaitu dia menempelkan kuping telinga Malkus yang dicopot oleh salah satu muridnya. Hanya itu. Tetapi semua orang Galilea, semua orang Yerusalem sadar Yesus itu Mesias. Kenapa jadi terbalik? Orang Farisi dan ahli Taurat meracuni mereka. Mempengaruhi pikiran mereka sehingga teriakan diberkatilah menjadi salibkanlah. Memang manusia kadang-kadang begitu mudah berubah arah dan pandangannya. Karena manusia tidak punya pijakan yang jelas. Kita seringkali ikut mana yang menyenangkan dan menguntungkan diri kita. Mana yang rame, mana yang sedang ngetren. Mana yang tidak beda dengan orang lain. Seperti tadi, mungkin beberapa umat juga masuk, pada bawa palma, dikasih palma. Untuk apa ini? Oh, nanti di dalam kipas-kipas kali. Lalu setelah diberkati juga mau diapain? Jangan lupa saudara-saudara, jangan datang bawa palma cuma ikut-ikutan doang. Tempel itu di rumah. Di atas salib Anda sebagai lambang 2 paradoks itu. Palma adalah lambang kemuliaan dan salib adalah lambang kutuk bagi orang Yahudi. Tetapi menjadi jalan keselamatan. Dan tahun depan nanti palma itu akan dibakar untuk jadi abu. Tolong jangan nitip, saya titipkan saja ke koster biar kering di sini. Tahun depan nanti diambil lagi di kepala saya. Saudaraku yang terkasih, ini manusia seringkali melupakan identitas dirinya, jati dirinya, tanggung jawabnya. Kita lebih senang menjadi orang yang seolah-olah fleksibel, seolah-olah menjadi pribadi yang mudah menyesuaikan. Padahal sesungguhnya menjadi pribadi yang tidak mau menanggung resiko, tidak mau berkorban, tidak mau menderita dan kadang ditolak atau dikucilkan. Kita tidak mau beda dengan yang lain. Pekan suci adalah saat kita untuk kembali merenungkan panggilan Anda, identitas Anda, jati diri Anda sebagai pengikut Kristus. Mari kita bercermin pada kesetiaan Yesus dalam menjalankan kehendak Bapanya yang akan kita renungkan dalam Trihari Suci nanti.